Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan memberikan informasi kembali. Nah, untuk informasi kali ini pembahasannya masih meneruskan video yang kemarin ya. Nah, sekarang itu tentang perbedaan moda pelaksana online dan semi online untuk ANBK tahun 2022. Nah, ini terusan dari video kemarin teman-teman. Kalau kemarin itu tentang pos AN gitu, tentang jadwal pelaksanaan ANBK serta jadwal mengisi survei lingkungan belajar pada ANBK tahun 2022. Nah, untuk kali ini itu tentang perbedaan online dan semi online. Mungkin di antara teman-teman itu sudah ada yang tahu perbedaannya dan juga ada yang belum tahu apa sih perbedaan online dan semi online dalam pelaksanaan ANBK ini. Baiklah sahabat cek semuanya, kita langsung saja ke informasinya. Nah, ini kebetulan kami sudah mengikuti pelatihan teknik Proktor kemarin tanggal 24-25 Mei 2022 di kabupaten kami. Ini hasilnya ya teman-teman. Nah, di sini ada perbedaan moda pelaksanaan untuk ANBK nanti. Di sini ini online, di sini semi online. Nah, di sini pelaksanaan AN, asesmen nasional. Perbedaan yang pertama begini teman-teman. Untuk komputer Proktor. Nah, pada online ini tidak perlu menyiapkan PC Proktor ya. PC ini personal komputer dengan spesifikasi yang cukup tinggi, bisa menggunakan laptop. Nah, kenapa ini tidak perlu menyiapkan PC Proktor? Karena memang sifatnya itu online gitu. Nah, sedangkan pada semi online ini komputer Proktornya perlu menyiapkan PC Proktor dengan spesifikasi yang cukup tinggi. Bisa juga menggunakan laptop gitu. Tapi yang bagus itu adalah komputer desktop, komputer duduk gitu ya. Ini untuk semi online. Serta spesifikasinya itu harus tinggi teman-teman. Nah, kemudian untuk instalasi software dan hardware. Nah, kalau software ini perangkat lunaknya, kalau hardware ini perangkat kerasnya. Nah, untuk online ini instalasi aplikasi sangat simpel dan mudah, serta tidak perlu mengkonfigurasi jaringan lokal antara Proktor dan klien gitu. Ini untuk online gitu, jadi sangat simpel ya. Nah, untuk semi online, untuk instalasi software dan hardwarenya, itu aplikasi yang memerlukan persiapan khusus dan harus melakukan konfigurasi jaringan lokal antara Proktor dan klien. Jadi untuk semi online ini dibutuhkan komputer Proktor paling tidak satu gitu ya. Dan ini harus terhubung ke komputer klien yang lainnya. Ini untuk instalasi software dan hardware. Lalu perbedaan yang ketiga, pelaksanaan sinkronisasi. Sebelum pelaksanaan sinkronisasi. Nah, untuk moda online ini tidak perlu melakukan sinkronisasi data dari pusat karena memang sudah terhubung langsung, namanya juga online. Berbeda dengan semi online, harus melakukan sinkronisasi dari pusat ke PC Proktor gitu. Namanya juga semi online ya, jadi harus disinkronisasikan dulu. Nah, lalu kebutuhan bandwidth. Bandwidth ini kecepatan akses internetnya. Untuk online, ini dibutuhkan bandwidth internet yang tinggi dan stabil. Jadi nanti pada waktu pelaksanaan ANBK yang modanya online, ini internetnya itu kecepatannya harus tinggi teman-teman karena online terus gitu. Dan juga stabil. Jadi biasanya kan online itu ada yang naik turun gitu ya. Ini diusahakan untuk sinyalnya itu harus stabil supaya peserta didik kita itu melaksanakan ANBK-nya tidak terganggu. Nah, sedangkan untuk semi online untuk kebutuhan bandwidth ini tidak membutuhkan bandwidth yang besar pada PC Proktor
dan bisa permintaan token offline. Nah, ini tidak membutuhkan bandwidth yang begitu besar ya teman-teman untuk semi online, karena memang bisa menggunakan token offline. Nah, untuk online ini biasanya membutuhkan tokennya itu online. Nah, kemudian yang terakhir perbedaannya jika terjadi kendala teman-teman. Untuk yang moda online, jika server pusat mengalami kendala, maka dampaknya ke seluruh pengguna. Ini berkaca dari tahun kemarin yang online itu umpamanya sulit untuk login, maka yang lain pun itu akan kesulitan. Umpamanya dari pusatnya error, ya pesertanya juga ikut error karena memang ini online. Berbeda dengan semi online. Jika server pusat mengalami kendala, peserta tetap bisa melanjutkan tes karena data sudah tersimpan di komputer proktor gitu ya. Jadi jika ada kendala, ini semi online itu tetap bisa melanjutkan tes. Kesimpulannya seperti ini teman-teman. Kalau yang online itu sebelum pelaksanaan ANBK ini tidak ribet gitu ya. Tetapi pada waktu pelaksanaan, jika error di pusat, ini yang online itu akan merasa kesulitan ya peserta didik kita untuk mengikuti ANBK ini. Nah, kalau semi online itu biasanya sebelumnya itu agak ribet, harus install ini, install itu gitu. Tetapi pada waktu pelaksanaan yang semi online ini akan mudah karena datanya sudah tersimpan di komputer proktor. Nah, jadi ini perbedaannya teman-teman antara moda pelaksanaan online dan semi online pada ANBK. Makanya teman-teman itu silahkan disiasati. Kalau memang jaringan internetnya itu tidak stabil, ini kalau menggunakan tetheringan HP juga itu bisa gitu ya. Menurut informasi tetheringan HP itu silahkan menggunakan paket data yang tinggi ya, yang besar. Nah, untuk satu HP itu paling tidak bisa digunakan untuk 2 komputer unit ya, 2 komputer klien gitu paling tidak. Silakan mencari sinyal yang bagus gitu. Nah, kalau semi online ini tidak begitu masalah, cuman memang awalnya saja kalau semi online itu agak ribet, harus install ini, install itu gitu. Kalau online itu di awalnya tidak ribet, tapi pelaksanaannya begitu dari pusatnya error ya ikut error gitu ya. Nah, ini untuk jadwal pelaksanaannya itu sudah kami jelaskan di video kami sebelumnya ya. Nah, ini informasinya teman-teman tentang perbedaan online dan semi online. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan teman-teman yang sudah menonton tapi belum like dan subscribe, silahkan di like dan di subscribe. Serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mengikuti terus informasi terbaru dari channel kami. Serta bisa di-share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.